Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Kali ini kita akan membahas bab tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Membangun bangsa melalui perilaku taat tentu adalah idaman setiap bangsa. Setiap masyarakat menginginkan tatanan sosial masyarakat yang damai. Di dalam sebuah tatanan masyarakat, baik itu lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup negara, tentu ada aturan-aturan atau perda di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kita tinggal di sebuah negara pun ada aturannya. Manakala melanggar tentu ada sanksi yang harus diterima, ya. Lalu pertanyaannya, apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat itu tidak ditaati? Ya, tentu kita bisa paham bahwa aturan yang tidak ditaati ada sanksinya. Dan apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Ya, dinamis harusnya berubah, tidak ada kemajuan di situ. Apa jadinya kalau mengharap cita-citanya tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Ya, ini sama aja bohong, ya. Tentu akan sangat tidak relevan, ya. Bab pertama pembahasan kita adalah pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemerintah, tidak berlaku curang dan atau setia, ya. Artinya apa? Kita terhadap atasan itu harus tunduk patuh, ya. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Tentu adanya aturan harus dijalankan. Jangan sampai kita melanggar daripada aturan itu, baik itu masyarakat ataupun pemimpin. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Tentu di sekolah terdapat aturan, di rumah juga ada aturannya, di masyarakat ada aturannya, pasti semua ada aturannya. Tentu setiap lingkup kehidupan itu berbeda aturannya, ya. Kita tinggal di masyarakat yang pedesaan, berbeda dalam segi aturan yang ada di perkotaan. Jadi mustahil aturan itu dibuat tanpa adanya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, ya. Tetapi ada yang namanya aturan yang paling tinggi, ya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Aturan yang dibuat itu adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah turunkan kepada manusia dalam rangka untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, ya. Tentu kita ingat apa yang kita baca setiap malam, bahkan di setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya. Kita memohon, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia yang akan menuntun manusia itu ke jalan yang lurus, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui artinya. Dzalikal kitabul la, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa memiliki pedoman hidup. Dengan adanya Al-Qur'an dia akan tertunjuki kepada yang benar, ya. Antara yang halal dan yang haram dijelaskan di dalam syariat Islam. Maka kita bangga ketika kita lahir dalam kondisi Islam. Segala lini kehidupan kita diatur dari tidur sampai menuju tidur lagi. Bahkan dari hal yang terkecil pun, ketika kita masuk ke kamar mandi pun ada aturan yang berlaku di situ, ya. Ada kesunahan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanan, kemudian disusul dengan doa. Tentu peranan pemimpin ini sangat penting dalam menjaga sebuah aturan, ya. Ketegasan pemimpin pun sangat ditentukan
keberhasilan dalam menjalankan aturan-aturan itu. Tetapi kalau pemimpinnya sendiri melanggar, ini tidak perlu ditaati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada, ya, dan kepada pemimpin kalian, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada Allah, ya. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita menuruti, ya, karena itu bertentangan sekali dengan makna taat. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita cermati cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kita coba cermati di dalam penerapan kaidah tajwidnya. Di dalam lafadz ya, di situ adalah mad jaiz munfasil, ya. Huruf ya berharokat fathah dengan tanda mad alif, kemudian disusul dengan huruf setelahnya berupa hamzah dalam kata yang terpisah. Dalam kata yang terpisah di sini mad jaiz munfasil. Alladzi, alif lam qamariyah, ya. Alladzi, ya. Ya, alif lam syamsiyah, ya. Salah di situ, alif lam syamsiyah maksudnya. Amanu, ya. Mad badal, ya. Mad badal di situ huruf hamzah bertemu dengan alif, ya. Selain daripada hamzah, maka itu disebut mad asli atau mad tabi'i. Ati Allah, lafaz Allah dibaca tafhim tebal dikarenakan sebelumnya berharokat dhammah pada ain. Wa atiur rasul, ar-rasul dibaca alif lam syamsiyah, ya, dimasukkan, ya, diidghamkan kepada huruf ro. Wa ulil amri minkum, ya, al amri alif lam qamariyah. Minkum nun sukun bertemu dengan kaf, maka dibaca ikhfa. Fa in tanaza'tum, fa in, nah di situ nun sukun bertemu dengan ta, sama juga ikhfa. Fi syai'in ikhfa ilallah tafhim. Lafaz Allah sebelumnya didahului oleh harokat fathah pada huruf ila. War rasul alif lam syamsiyah. In kuntum, nah kesemuanya adalah ikhfa. Tu'minuna billahi, billahi, lafaz Allah dibaca tipis atau tarkik dikarenakan sebelumnya berharokat kasroh pada huruf ba. Wal yaumil akhir, al yaumi dan al akhir itu adalah alif lam qamariyah. Dzalika, za
itu dibaca mat tabi'i. Khairu ya, tanwin domah bertemu dengan huruf waw. Idgham bi gunnah ya, idgham dengan cara masukkan dengan dan didengungkan bi gunnah. Khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, yang terakhir adalah ta'wila, disebut sebagai mad iwad ya, mad pengganti. Mad iwad manakala dia dibaca fathah, tanwin fathah yang diakhiri dengan tanda mad berupa alif. Ta'wila ya, dibaca ta'wila ya, bukan ta'wilan. Kalau mau dibaca ta'wilan harus ada alasannya pada kata selanjutnya ya. Baik, demikian pembelajaran kita terkait tentang taat kepada aturan dan kaidah penerapan hukum tajwid yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.